Hari itu semesta seolah membisikkan nasib buruk pada Cristiano Ronaldo. Di laga yang seharusnya jadi tangga menuju kejayaan Asia, Al Nassr justru tergelincir dari anak tangga terakhir dijatuhkan oleh Kawasaki Frontale, tim Jepang yang bermain tanpa takut, tanpa ragu. Air tenang menghanyutkan, Kawasaki datang tanpa banyak bicara, tapi pulang membawa kemenangan besar. 3 gol bersarang ke gawang Al Nassr. Tatsuya Ito membuka keran, diikuti Yuto Zeki, dan disempurnakan oleh Akihiro Lineker. Kawasaki Frontale membuka keunggulan lebih dulu melalui gol spektakuler Tatsuya Ito pada menit ke-10 yang melepaskan tendangan voli ke sudut atas gawang dari tepi kotak penalti. Al Nassr berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-28 melalui Sadio Mane yang memanfaatkan tembakan yang menuntut pemain lawan. Namun Kawasaki kembali unggul melalui gol Yuto Zeki di menit ke-41, disusul oleh gol Akihiro Lineker pada menit ke-76, membuat skor menjadi 3-1. Al Nassr berkecukup ketinggalan melalui gol di babak kedua, namun skor tetap 2-3 hingga akhir laga. Umpan panjang dari Muhammad Simakan diteruskan oleh Aymeric Laporte yang melalui sundulan yang membuat Ronaldo berhadapan 1-1 dengan kiper Kawasaki, Luis Yamaguchi. Dengan sentuhan halus, Ronaldo berhasil melewati kiper, namun saat mencoba menyelesaikan dengan kaki kiri, ia gagal mengarahkan bola dengan baik sehingga peluang itu terbuang sia-sia. Setelah peluit akhir dibunyikan, Ronaldo terlihat frustasi di tengah lapangan, mengulang-ulang gerakan peluang yang ia lewatkan, menunjukkan kekecewaannya atas momen itu. Cristiano Ronaldo, sang mega bintang, sang penyala obor, yang berdiri di tengah lapangan dengan wajah kaku dan mata penuh kecewa. Tak perlu menunggu konferensi pers, tubuhnya sudah berkata lebih keras. Bek macam apa ini? Sorot matanya seakan menampar para kolega di lini belakang. Usai peluit panjang, bukannya langsung ke ruang ganti, Ronaldo justru melambat, yang menghampiri satu persatu staf pelatih dan pemain belakang. Tangan menunjuk ke lapangan, bibir bergetar cepat, bukan mengucap selamat, tapi seolah menginterogasi. Kenapa bisa gol begini lagi? Siapa yang jaga area ini? Sebagian orang mungkin menilai Ronaldo terlalu keras, namun siapa yang tahu beban seorang legenda. Ia datang ke Arab hanya untuk bersantai, ia ingin trofi, sejarah, dan menutup karir yang gemilang. Maka wajarlah bila malam itu emosinya memuncak. Ia bukan sekedar kecewa pada kekalahan, tapi pada kurangnya mental baja dan disiplin dari lini belakang. Sadio Mane dan Iliman Yahya memang sempat membalas. Namun untuk Ronaldo, 2 gol itu rasa sia-sia. Karena setiap kali Al Nassr mencetak gol, back-backnya seperti mengundang lawan kembali masuk dan mencetak lebih banyak. Kami kerja keras di depan, tapi belakang seperti taman bermain lawan. Beberapa aksi di stadion bahkan melihat Ronaldo sempat mengomel sendiri saking kecewanya dengan pemain-pemain Al Nassr. Ia terlihat begitu frustasi hingga berjalan menuju lorong stadion sambil menggeleng-gelengkan kepala keras-keras. Cristiano Ronaldo kini 40 tahun, namun semangatnya masih menyala seperti anak muda. Sayangnya panggung di Al Nassr karena terlalu sempit untuk api besar yang ia bawa. Trofi yang menjauh, harapan yang menyala. Kekalahan ini memang menyakitkan, namun jangan salah, seorang Ronaldo tak akan menyerah semudah itu. Ia marah bukan karena menyerah, melainkan karena cinta. Cinta pada sepak bola, cinta pada kemenangan, dan cinta pada tim yang ia percaya bisa lebih baik dari ini. Selagi nyala api masih berkedip, baru takkan padam. Cristiano Ronaldo boleh kecewa, boleh marah, tapi selama jantungnya masih bergerak untuk sepak bola, ia akan terus berdiri, memimpin, dan menuntut yang terbaik. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Al Nassr yang berambisi meraih gelar kontinental pertama mereka sejak 1995. Ketika mereka kalah di final melawan Ihwachuna. Bagi Ronaldo, ini adalah kegagalan lain dalam meraih trofi di Arab Saudi. Dia belum pernah mengangkat trofi mayor sejak bermain untuk Al Nassr pada awal tahun 2023. Sementara itu, Kawasaki Frontale menunjukkan ketangguhan sebagai wakil tunggal Asia Timur di turnamen ini. Kemenangan mereka atas Al Nassr meski dengan beberapa pemain pelapis menegaskan posisi mereka untuk menciptakan sejarah dengan meraih gelar pertama di final melawan Al Ahly pada 3 Mei 2025.
Sementara itu, kans meraih titel di Liga Arab Saudi 2024-2025 juga nyaris tertutup. Al Nassr saat ini nangkring di posisi ketiga klasemen dengan nilai 60 poin dan tertinggal 8 poin dari Al Ittihad di puncak. Dengan 5 laga tersisa, setidaknya peluang itu belum tertutup. Namun anak asuhan Stefano Pioli masih berharap ada keajaiban yang membuat Al Ittihad tak Hilal terjungkal terus. Lalu satu trofi lain yakni Piala Raja Arab Saudi 2024-2025 sudah melayang. Al Nassr tersingkir dini di babak 16 besar usai kalah 0-1 dari Al Tawun pada tanggal 30 Oktober 2024. Cristiano Ronaldo terancam tanpa trofi mayor selama hampir 5 tahun. Gelar terakhir yang diraihnya adalah Coppa Italia 2020-2021 bersama Juventus. Ronaldo tercabut duluan dari Manchester United ketika Iblis Merah juara Piala Liga Inggris 2022-2023. Padahal ia bisa mendapatkan medali. Anda lebih sabar dan tak memicu konflik dengan Erik ten Hag di tengah musim. Lantas, dengan musim kering trofi secara beruntun itu, apakah ini waktunya pensiun? Ronaldo sendiri sudah berusia 40 tahun pada tahun 2025. Sepertinya CR7 belum akan pensiun sebagai pesepak bola dalam waktu dekat. Ambisi untuk menorehkan sejumlah rekor seperti 1000 gol sepanjang karir profesional masih membara. Belum lagi Ronaldo sangat penasaran mengantar negaranya juara Piala Dunia yang mungkin bisa terjadi tahun depan di Amerika Utara. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi